Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita ketemu kembali untuk perkuliahan kita secara online meskipun kita ketemu via YouTube, tapi semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah pengelolaan kelas. Di sesi ini, di pertemuan ini, saya akan membahas tentang konsep iklim kelas yang kondusif. Jadi di materi untuk mata kuliah pengelolaan kelas kita masuk di materi bagaimana konsep iklim kelas yang kondusif itu seperti apa. Jadi kenapa dalam pengelolaan kelas itu perlu mempelajari konsep iklim kelas yang kondusif, karena di sesi ini tujuan pembelajaran dalam kuliahannya yaitu yang pertama mahasiswa nanti bisa menjelaskan konsep iklim kelas yang kondusif supaya dalam mengajar Bapak Ibu semuanya bisa merasakan, bisa menilai secara pribadi apakah kelas yang diampu itu sudah berada dalam kondisi yang kondusif atau belum. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Jadi, untuk menciptakan berbagai iklim kelas supaya semuanya kondusif, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi supaya yang maksimal bisa ditingkatkan, yang kurang itu bisa dihilangkan atau diminimalisir. Yang ketiga, menganalisis kondisi iklim kelas berdasarkan pengalaman mengajar, karena Bapak Ibu semuanya sudah mengajar, mengabdi kepada negara untuk mencerdaskan anak-anak itu barangkali sudah bertahun-tahun. Jadi eh, menganalisis iklim kelas itu berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi praktis untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif. Kita masuk pada bagian pertama, persepsi. Ya, kita berbagi dalam konteks pengalaman sebagai guru mengajar. Yang pertama, dalam pengalaman Anda mengajar, seperti apa kelas yang terasa nyaman untuk belajar? Saya yakin jawaban Bapak Ibu berbeda-beda sesuai dari konteks POV atau sudut pandang Bapak Ibu ketika menilai sebuah kelas yang dalam tanda kutip terasa nyaman untuk belajar. Yang kedua, apa yang biasanya terjadi ketika kelas tidak kondusif? Nah, ini saya yakin juga jawabannya beragam. Yang pertama, mengkonfirmasi kelas yang terasa nyaman untuk belajar itu seperti apa, dan yang kedua, kelas yang tidak kondusif itu terjadi saat apa. Nah, ini saya yakin jawabannya bisa beragam di benak hati Bapak Ibu semuanya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu mengajar. Nah, beberapa jawaban yang mungkin muncul ketika ada kondisi kelas yang tidak kondusif, mungkin bisa muncul saat yang pertama siswa ribut, rame, kemudian yang kedua siswa tidak fokus, siswa tidak bertanya, siswa tidak berani mengemukakan pendapat. Kemudian misalkan siswa sering mengantuk, sering menguap, dia fokus pada sesuatu yang tidak sebenarnya dibahas dalam konteks pembelajaran. Jadi mungkin dia membawa mainan atau dia membawa benda-benda tertentu yang membuat dia nyaman di kelas padahal gurunya sedang memberikan materi. Nah, hal-hal tersebut itu berkaitan dengan iklim kelas Bapak Ibu. Jadi siswa ribut, siswa ramai, siswa tenang, siswa fokus, tidak fokus, atau siswa aktif bertanya, tidak bertanya, atau siswa yang berani atau tidak berani mengemukakan pendapat itu kaitannya dengan iklim kelas. Ya, jadi kemudian apa itu pengertian kelas? Jadi saya bisa definisikan iklim kelas itu adalah suasana atau kondisi sosial dan emosional yang tercipta dalam proses pembelajaran di kelas. Iklim kelas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ada interaksi guru dan siswa. Kemudian yang kedua interaksi antar siswa dan yang ketiga cara guru mengelola kelas. Jadi iklim kelas di mana suasana atau kondisi sosial dan emosional itu tercipta, salah satunya atau salah tiganya dipengaruhi oleh adanya interaksi guru dan siswa, interaksi antar siswa, dan bagaimana cara
guru mengelola kelas. Karena iklim kelas yang baik itu akan membuat siswa yang pertama merasa aman ketika belajar. Yang kedua, merasa dihargai apapun pendapatnya, apapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, berani berpartisipasi, dia pede, kemudian dia kuat, dia kemudian mau mengambil kesempatan. Kemudian yang keempat, nyaman untuk belajar. Jadi dia merasa aman, tenang, nyaman, rileks ketika belajar tanpa tekanan. Jadi ketika dia belajar dia bisa maksimal. Karena apa? Karena iklim kelasnya baik. Iklim kelasnya bisa memberikan support yang penuh untuk dia bagaimana belajar secara baik dan maksimal di dalam kelas. Lalu ciri-ciri kelas yang kondusif itu seperti apa? Jadi ada beberapa ciri kelas yang kondusif. Yang pertama, siswanya merasa aman. Ya, yang pertama, siswa merasa aman. Kalau aman berarti salah satu yang menunjukkan siswa merasa aman itu tidak takut ketika bertanya, tidak takut ketika ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya atau sesuatu yang dia belum ketahui, dia mau untuk bertanya. Dia tidak kemudian minder, dia tidak kemudian takut, dia tidak kemudian merasa bersalah, takut dihakimi, tapi karena dia merasa aman, trustnya tinggi dalam kelas itu, maka dia tidak takut ketika bertanya. Trust itu kepercayaan, kepercayaan dan keyakinan bahwa kalau aku melakukan A, semuanya akan tetap baik-baik aja, nggak akan terjadi sesuatu. Ketika aku bertanya, aku akan dihargai, aku tidak akan mendapat ancaman atau aku tidak akan mendapat bulian. Nah, itu situasi siswa saat merasa aman. Yang kedua, ciri-ciri iklim kelas yang kondusif adalah hubungan positif. Hubungan positif apa nih? Hubungan positif, hubungan antara guru dan siswa ini baik. Antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, itu semuanya baik. Kemudian yang ketiga, siswa aktif. Artinya apa? Banyak siswa berpartisipasi. Ketika dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, siswa kemudian ikut andil, ikut berpartisipasi, tidak hanya diam, tapi memberikan kontribusi, memberikan partisipasinya, memberikan kehadirannya, perannya dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu suasana pembelajaran itu tertib. Artinya apa? Ketika suasana belajar tertib, itu pembelajaran berjalan lancar. Jadi, dari awal sampai akhir itu tertata. Ketika guru memberikan penjelasan, siswa juga menyimak. Ketika guru memberikan ruang untuk diskusi, siswa memanfaatkan. Ketika guru memberikan mungkin evaluasi tugas dan sebagainya, siswa mengerjakan dengan tertib maksimal dan percaya diri. Itu adalah bentuk-bentuk suasana tertib yang terjadi ketika eh, ketika iklim kelas itu dapat dimaksimalkan secara kondusif. Kemudian, ini contoh situasi iklim kelas. Ini situasi yang pertama itu adalah contoh situasi iklim kelas di mana iklimnya positif. Jadi ketika guru bertanya, siapa nih yang punya jawaban berbeda? Misal, ketika guru memberikan sebuah persoalan atau materi baru, ketika siswa menanggapi, barangkali ada yang punya pendapat berbeda atau jawaban yang berbeda. Beberapa siswa mengangkat tangan dan berani menyampaikan pendapat. Ini menunjukkan iklim kelas yang sangat-sangat terbuka dan positif. Karena apa? Guru tidak memberikan hanya satu patokan jawaban yang benar hanya mutlak A, tetapi tetap guru memberikan ruang ketika ada jawaban dari siswa itu yang menunjukkan jawaban B, C, D, E, bahkan Z. Itu artinya apa? Guru memfasilitasi proses kegiatan pembelajaran itu meskipun alurnya, jalurnya itu berbeda-beda, tetap difasilitasi. Guru mungkin sudah tahu arah jawaban yang benar adalah A, tetapi ketika ada siswa punya jawaban B, C, D, E, bahkan F, G, H, I, J, ketika dia melihat POV yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda, sehingga dia memberikan jawaban yang berbeda dari kesimpulan yang disampaikan oleh guru, guru tetap berpositif thinking untuk membuka eh, jawaban. Barangkali ada sudut pandang siswa ketika menjawab selain yang dia sampaikan, itu karena punya sudut pandang yang berbeda.
Jadi guru memfasilitasi, kemudian guru sebagai fasilitator meluruskan, memperbaiki konsep yang mungkin keliru atau eh, membimbing konsep atau pemahaman siswa supaya menjadi sesuai on the track-nya, menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh iklim kelas dengan situasi yang positif. Kemudian yang kedua, ini sama ya. Jadi yang kedua ini ada iklim yang negatif. Jadi misalkan guru sering mengatakan jawabanmu itu salah. Jawaban ya nggak boleh kayak gitu. Jawaban kok kayak gitu. Nah, ini kalimat-kalimat yang barangkali mungkin ketika Bapak Ibu sering menyampaikannya bisa mulai diminimalisir. Jawabanmu ki salah. Jawaban kok kayak gini. Jawaban nih ya begitu. Nah, ini nih. Ini jawaban yang menghakimi. Akibatnya apa? Siswa itu jadi takut menjawab. Siswa jadi takut ketika memberikan jawaban yang keliru. Siswa jadi takut ketika jawabannya salah. Siswa jadi takut ketika dia mengungkapkan sesuatu yang mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda. Ini menunjukkan iklim kelas yang kurang kondusif. Jadi Bapak Ibu, seburuk-buruknya jawaban siswa kita terima dulu. Kemudian kita tanyakan, kenapa kamu bisa menjawab seperti itu? Jangan kemudian diawali dengan langsung memberikan judgement bahwa jawabanmu salah. Tapi bisa diawali dengan, oh jawabanmu berbeda. Coba kamu cara mencarinya bagaimana? Oh jawabanmu belum tidak sesuai ya. Baik, coba Ibu bertanya, kamu bisa menjawab seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Kemudian atau bisa dengan jawaban gini, oh jawabanmu menarik nih, sedikit berbeda. Coba Ibu tanya, kamu bisa menemukan jawaban seperti ini, alurnya bagaimana? Atau misalkan wah, ini nih jawaban yang belum pernah saya dapatkan ini. Coba-coba jelaskan kenapa kamu bisa menjawab demikian. Nah, ini ada sesuatu yang menjadi semangat dari anak-anak barangkali ketika dia jawaban keliru pun itu diapresiasi. Dengan apa? Dengan dia bisa diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat ketika dia memberikan jawaban yang berbeda, ada ruang untuk dia memberikan alasan. Karena bisa jadi anak itu barangkali belum tahu, bukan kemudian dia tidak tahu, tapi secara konsep ada yang barangkali belum dia terima secara maksimal sehingga alur berpikirnya dalam menyelesaikan atau menjawab jawaban dari berbagai persoalan atau pertanyaan yang diberikan guru ada yang konsepnya belum tepat. Kemudian kita perlu pahami nih faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan kelas yang kondusif, kita perlu tahu nih faktor apa saja yang dapat mempengaruhi. Sehingga kalau kita mau menciptakan iklim kelas yang kondusif, maka hal-hal positif penyebabnya atau hal-hal positif yang bisa menimbulkan iklim kelas menjadi positif itu harus dimaksimalkan. Kemudian kalau iklim kelas yang itu bisa menyebabkan iklim kelas yang negatif, maka seharusnya itu ditiadakan, diminimalisir, dihilangkan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi iklim kelas kita lihat dari sikap guru. Cara guru berbicara dan bersikap itu sangat mempengaruhi suasana kelas. Ya, bagaimana Bapak Ibu berbicara, bersikap, dan menanggapi siswa di dalam kelas, khususnya saat pembelajaran, itu sangat-sangat mempengaruhi suasana kelas. Contoh praktek baiknya, satu, menghargai jawaban siswa. Memang kadang ada idealisme kita ketika menjadi seorang pengajar, itu kita tahu bahwa ini jawaban atau soal yang mudah, tetapi jawaban siswa itu jelas salah. Ya, idealisme kita mungkin menggiring kita, ya Allah Mas, ya Allah Mbak, kok kayak gini aja nggak bisa. Ini nih salah, kok ya berulang kali kamu salah. Mungkin ada idealisme saat kita itu mengajar, mungkin kesabaran kita sebagai guru juga diuji ya. Tetapi sekali lagi untuk menciptakan suasana atau iklim kelas yang kondusif itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Karena eh, dalam konteks kegiatan kita mengajar untuk menciptakan iklim kelas itu ada peperangan dengan idealisme kita sebagai seseorang pribadi. Ya, bukan sebagai guru tapi idealisme kita sebagai seorang pribadi itu juga berpengaruh.
Ya, kadang ketika kita mengajar sebagai guru, mungkin ada di fase di mana kesabaran kita mungkin mulai setipis tisu, atau kita sedang kurang enak badan sehingga kita ketika mengajar tidak maksimal. Mungkin kita ada problem yang sedang menghampiri diri kita sehingga fokus kita dalam mengajar itu kurang. Nah, itu berpengaruh pada penciptaan iklim kelas yang kondusif. Jadi Bapak Ibu, ketika mengajar menjadi seorang guru memang tantangannya luar biasa ya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana negara menghargai kita sebagai pengajar, wah ini masih tanda tanya sekali ya. Semoga mungkin di dunia kita belum mendapatkan balasan secara maksimal, Allah tidak lupa Bapak Ibu. Sekecil apapun pengorbanan kita menjadi guru, sekecil apapun ilmu yang kita bagikan kepada anak didik kita, ketika kita ikhlas, semoga Allah ridho mencatatnya sebagai amal kebaikan kita bersama dan Allah berkenan menjadikan ini sebagai amal jariah kita semuanya. Amin ya Bapak Ibu. Kemudian sikap guru yang kedua memberikan umpan balik yang positif, diapresiasi, diberikan kata-kata positif, kemudian memberikan sanjungan, membesarkan hati, tepuk tangan, itu bagian dari memberikan umpan balik yang positif untuk menciptakan iklim kelas yang positif. Kemudian tidak mempermalukan siswa. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Seringkali memang ya namanya anak punya kenakalan ya Bapak Ibu. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian kita permalukan dia di kelas, kemudian dia dibedakan, disendirikan, dihukum dan sebagainya untuk memberikan efek jera, itu harus berjenjang Bapak Ibu. Sekali dua kali harus kita tahan. Kalau sudah mungkin beberapa kali klimaks itu ada kalanya mungkin kita perlu memberikan penguatan supaya dia ada efek jera. Tapi eh, dari tingkatan-tingkatan itu harapannya jangan sampai mempermalukan siswa. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi iklim kelas yaitu hubungan guru dengan siswa. Hubungan yang baik ini membuat siswa merasa lebih dihargai. Oh, guruku guru yang menyenangkan, guru yang bisa nyaman untuk diajak diskusi, guru yang eh, tidak kaku gitu ya. Prakteknya bagaimana menjadi guru yang bisa apa ya punya hubungan baik. Yang pertama, menyapa siswa ketika masuk kelas, memanggil siswa dengan namanya, bukan kemudian mengambil nama-nama apa ya istilahnya itu nama-nama jelek lah. Kalau misalkan namanya Muhammad ya Muhammad dipanggil. Kalau namanya misalkan yang baik-baik namanya siapa ini? Abdul ya dipanggil dengan namanya apa yang baik. Abdul ya tetap dipanggil Abdul, bukan Dullah, Dodol atau apa itu jangan memanggil siswa dengan namanya yang baik atau Nak soleh, nak ganteng, nak pinter. Nah, itu juga bisa. Tapi kan ini apa dengan nama yang positif karena sebagai doa, mendengarkan pendapat siswa, ya. Saya pernah Bapak Ibu mendapat apa ya, evaluasi dari siswa saya, tapi saya simak baik-baik. Tapi saya yakin ya namanya siswa kadang apa ya melihat sesuatu itu dari ya sudut pandang mereka sebagai anak-anak. Jadi ada satu kali momen ketika saya mengajar, saya masih ingat betul ada sekitar lima, empat siswa. Jadi datang ke kantor saya, keempat-empatnya protes ya. Jadi ini satu geng lah ya ceritanya. Keempat anak ini yang sekarang udah kuliah ini siswa saya. Jadi datang ke ruangan guru itu mendekat ke saya, intinya dia protes. Dia protesnya apa Bapak Ibu? Jadi dia protes mereka merasa ini di nomor dua kan. Jadi mereka melihat saya seperti memihak ya. Wah, saya kalau ingat cerita ini apa ya, sungguh sungguh bahagianya masa-masa mengajar di SD itu yang banyak hal yang tidak bisa saya rasakan ketika saya mengajar jadi dosen ya. Jadi ketika saat itu mereka datang berempat, tokonya mengadu, mereka nggak terima. Kenapa Putria lebih mementingkan atau lebih perhatian sama itu.
Kan Bu Tria biasanya perhatian ke kami, kok sekarang jadi ganti ke itu. Wah, pusing saya. Karena yang si empat ini yang datang ini ngegeng ke saya ini memang dia apa ya? Memang anak-anaknya pintar semua. Jadi saya memang sering memberikan apresiasi kepada mereka. Tapi karena saya ketika terlalu menonjolkan mereka, mereka takutnya jadi jumawa kan, jadi sombong. Jadi saya membagi perhatian kepada teman-teman yang lain supaya juga diapresiasi gitu. Tapi ketika saya mengapresiasi teman-teman, itu mereka menganggap bahwa saya udah nggak sayang mereka lagi. Aduh, matilah aku ya. Ini apa ini dampaknya ya ketika saya ingin membagi secara adil kasih sayang saya dianggap sudah tidak sayang dengan mereka lagi. Saya sampai ya ampun berpikir berulang kali gimana ini caranya untuk bisa membesarkan hati mereka bahwa tujuan saya membagi perhatian bukan kemudian mengecilkan mereka, bukan, tetapi saya juga punya anak didik itu di kelas itu ya satu kelas itu bukan hanya berempat. Saya lantas kemudian menyampaikan bahwa eh, anakku semuanya, jadi Putria itu bukan kemudian tidak perhatian dengan kalian. Justru karena Putria saking sayangnya, Putria juga ingin memberikan kesempatan pada yang lain. Karena apa? Saya Putria itu sebagai guru sudah percaya bahwa kalian bisa. Kalau misalkan kalian terus-terusan yang diberikan kesempatan, yang lain gimana? Wong kalian nggak dikasih kesempatan atau kalian hanya diberikan kesempatan sedikit saja, kalian tetap tampil, kalian tetap yang menjadi terbaik. Kalian itu sudah menjadi yang terbaik. Maka tolong berikan ruang kepada Putria untuk bisa membantu teman-teman kalian itu juga bertumbuh seperti kalian. Mereka juga pengen loh ikut tampil, mereka juga pengen loh dihargai. Jadi, ketika Budria bersikap seperti itu, jangan kemudian berpikir dan bla 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 saya bercerita panjang kayak gitu. Mereka cuma mengangguk-angguk, iya, iya, iya. Dan apa yang terjadi ujung-ujungnya, pokoknya Putria nggak boleh eh nggak peduli sama kami dalam hatiku. Matilah saya. Ya Bapak Ibu, tapi di satu sisi saya begini. Ketika ada siswa yang mampu mencurahkan pendapatnya kepada saya, berarti mereka sudah nyaman dengan saya. Saya cuma POV yang saya kuatkan itu. Terlepas bagaimana saya mungkin ada kekeliruan dalam membimbing mereka, saya anggap ini adalah proses saya belajar menjadi seorang guru. Ada trial and error. Mungkin saya menggunakan cara A keliru, saya akan belajar terus. Saat itu seperti itu. Karena saya tidak berpikir jangka panjangnya akan menjadi dosen. Jadi saat itu saya berpikirnya karir saya ke depannya hanya akan menjadi guru, tetapi ya istilahnya ada takdir yang membuat saya ketemu dengan dosen saya waktu S1 dulu memberikan nasihat untuk saya kuliah S2 dan sebagainya karena berpotensi untuk lebih di level menjadi dosen saya coba dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Meskipun mohon maaf saya tidak mengecilkan profesi guru, tetapi justru guru itu mau dosen, mau guru semuanya adalah profesinya sebagai tenaga pengajar yang sama-sama posisinya. Ya, sama-sama posisinya. Hanya bedanya kan muridnya aja, Bapak Ibu. Ada guru SD, TK, SMP, SMA, kuliah, kan cuman gitu aja. Yang membedakan kalau guru di perkuliahan disebutnya dosen. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi iklim kelas yaitu hubungan antar siswa. Guru itu perlu memastikan bahwa siswa saling menghargai. Prakteknya bagaimana? Melatih kerja kelompok dan mengajarkan sikap saling menghargai. Melatih atau membuat desain atau model pembelajaran dalam sistem kerja kelompok itu memberikan ruang untuk dia berapa ya? Beradaptasi, kemudian bersosial, kemudian dia belajar untuk bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif dalam kaitannya hubungan antar siswa, maka melatih kerja kelompok dalam mendesain sebuah kegiatan pembelajaran itu bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian yang keempat, faktornya adalah pengelolaan kelas. Jadi, kelas yang tertib itu membantu menciptakan iklim belajar yang baik. Prakteknya apa? Satu, membuat aturan kelas. Jadi, kesepakatan, aturan, atau hal-hal yang sekiranya
menjadi peraturan dalam kelas itu perlu dibuat secara bersama-sama. Jadi aturan kelas hendaknya tidak hanya dibuat oleh guru tapi dilibatkan siswa. Siswa pengennya bagaimana? Konsekuensinya ketika melanggar apa? Konsekuensinya ketika tertib apa? Nah, itu bentuk keadilan Bapak Ibu. Jadi ketika aturan itu dibuat bukan semata-mata karena atau bapak sebagai guru, tetapi karena aturan kelas itu mengikat pada satu kelas, pada satu ruangan kelas, maka harapannya dan sebaiknya disusun atau ditentukan itu tidak hanya dari sisi guru tapi juga melibatkan siswa. Yang kedua, mengatur tempat duduk. Apakah tempat duduknya dibuat desain berjajar biasa, melingkar, letter U seperti yang sudah saya tampilkan di pertemuan kedua kalau tidak salah, model-model settingan denah tempat duduk itu juga bagian dari pengelolaan kelas untuk menciptakan iklim belajar yang baik. Kemudian yang ketiga, mengelola waktu pembelajaran. Bapak Ibu perlu pahami bahwa yang namanya kegiatan KBM itu kan ada jam pertemuannya ya. Misalkan satu sesi sekian menit. Ketika sesi pembelajaran tertentu itu berlangsung, maka itu harus dikelola secara baik. Jangan terlalu molor, terlalu cepat. Ketika dalam sesi pembelajaran tertentu sudah diatur di sekian menit waktu pembelajarannya, maka harus dikelola secara arif dan bijaksana. Jangan sampai waktu itu tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dimaksimalkan. Penting kemudian Bapak Ibu mempelajari ketika saat melakukan kegiatan pembelajaran itu benar-benar dicermati tujuan pembelajarannya apa, kemudian materinya berkenaan dengan apa. Karena itu berkaitan dengan apa? Untuk menentukan jadi model pembelajaran atau desain pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti apa. Jadi menentukan model pembelajaran itu kan tergantung dari tujuan belajarnya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran saat itu mau membelajarkan apa untuk mencapai apa nih. Nah, harus disesuaikan modelnya. Jangan tujuan pembelajarannya misalkan untuk melatih siswa dalam apa ya? Misalkan dalam kompetensi untuk tujuan pembelajaran untuk maksimalkan kompetensi A, tapi model yang dipilih malah untuk maksimalkan kompetensi B atau C. Nah, ini kan nggak sinkron. Maka pengelolaan kelas itu penting ketika saat pembelajaran berlangsung, guru harus mengetahui saat itu tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu apa. Kemudian ini contoh praktik nyata di sekolah. Beberapa praktik sederhana yang sering dilakukan guru untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif, diantaranya satu bisa membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu seperti apa? Mungkin tata tertib kelas, adab ketika siswa ketemu guru, adab ketika guru ketemu siswa, adab ketika berjabat tangan. Kemudian ketika aturan saat KBM berlangsung atau kesepakatan-kesepakatan yang lain, di mana kesepakatan itu melibatkan antara siswa dan guru. Contoh misalkan eh yang pertama mendengarkan ketika teman berbicara. Nah, adabnya gimana nih? Mungkin bisa dibuat kesepakatan ketika ada teman yang berbicara, kita menyimak, mendengarkan dengan kondusif dan sebagainya. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Jadi, untuk memberikan misalkan ketika bertanya atau memberikan pendapat bisa dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak mengejek teman, tidak membuli teman, ya. Kemudian yang kedua memberikan penguatan yang positif. Biasanya kalau penguatan berarti itu yang muncul dari guru. Ya, sering-sering melatih diri Bapak Ibu untuk memberikan penguatan positif karena penguatan positif itu juga basisnya kebiasaan karena ini juga dibangun dari sense Bapak Ibu ketika ketemu situasi atau kondisi siswa yang memang butuh diapresiasi harus cepat nih. Misalkan dengan apa? Wah, bagus sekali jawabannya. Wah, bagus sekali gambarannya. Wah, kamu berlatih di mana bisa mengerjakan seperti ini. Terima kasih ya sudah mencoba menjawab walaupun kok masih belum tepat ya. Wah, kali ini mungkin belum tepat. Saya yakin besok kamu pasti udah bisa menjawab dengan benar. Nah, ini penguatan-penguatan positif. Karena dampaknya apa Bapak Ibu? Ini bisa melatih kepercayaan diri siswa. Saya pernah, jadi kepercayaan diri saya itu dalam pembelajaran dikecilkan oleh guru saya hanya sebatas jawaban saya itu
eh ya memang salah sih, memang salah. Tetapi kemudian perlakuan setelah saya melakukan kesalahan itu yang membuat saya itu sangat-sangat tidak nyaman ketika belajar. Jadi waktu itu saya masih eh, belajar banget nih tentang aksara Jawa yang Hono Coroko itu nggih. Jadi saat itu saya diminta untuk menuliskan di papan tulis, saya nggak boleh pegang contekan, jadi saya harus menulis dengan hafalan saya sendiri. Ya, hafalan saya sendiri. Saat itu saya benar-benar belum hafal dan belum bisa. Akhirnya apa? Dari guru kemudian tidak memberikan penguatan. Ketika saya tidak bisa menjawab, saya didiamkan di depan si papan tulis ini sampai saya bisa menjawab dengan sendirinya. Bisa kebayang Bapak Ibu betapa bergejolaknya hati saya berkemuruh. Saya benar-benar nggak bisa. Saya nggak hafal gimana caranya. Saya nggak ada, saya nggak ada penguatan untuk mengingat kembali atau mungkin guru itu merecall ingatan saya terkait aksara-aksara Jawa yang harus saya susun itu seperti apa. Ya gimana saya bisa gitu. Akhirnya saya didiamkan. Kemudian pembelajaran itu lanjut ketika KBM itu lanjut, saya masih di depan papan tulis. Kebayang Bapak Ibu saat itu perasaan saya, rasanya wah antara pengen marah dan saya cuma berazam coba begini, ketika saya ada kesempatan nanti ketika mengajar menjadi guru, ini adalah role model, adalah konsep pembelajaran yang nggak boleh saya lakukan ketika saya mengajar menjadi guru. Karena saya tahu perasaannya ketika saya di seperti itu kan di depan teman-teman saya. Saya waktu itu kemudian diminta untuk duduk kembali karena sudah ganti mata pelajaran. Jadi sepanjang mata pelajaran itu belum selesai, saya belum boleh duduk. Itu satu satu pengalaman saya ya. Tapi dari seperti itu ya menjadi semangat kecil saya, menjadi bara kecil yang terus saya jaga ketika mengajar itu jangan terlalu idealis dengan kita sebagai orang ya, tapi kita lihat profesinya apa, dan guru itu tugasnya ketika mengajar, ketika mengabdi harus seperti apa. Karena kita bukan istilahnya sebagai guru bukan dewa juga yang semuanya serba bisa juga bukan, tetapi memang ada usaha yang sangat besar ya berperang dengan idealisme kita sebagai seorang manusia biasa, tetapi konteks profesi kita adalah sebagai pengajar yang itu butuh apa ya? Saya bilang butuh trial and error untuk belajar, memperbaiki, terus belajar, terus memperbaiki, terus meningkatkan, terus mengupgrade skill. Bagaimana kita mengatur, mengajar, dan mengelola di kelas. Kemudian yang ketiga, nah ini praktek nyatanya bisa menggunakan ice breaking. Ketika siswa mulai bosan, guru dapat melakukan aktivitas singkat, misalnya tepuk semangat, kemudian permainan singkat, nyanyi bersama, atau misalkan tebak-tebakan, atau misalkan tiba-tiba memunculkan video, atau memunculkan gambar, atau misalkan Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sendiri bisa loh menjadi ice breakingnya dengan apa? Bapak Ibu bercerita tentang masa kecil Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman seru Bapak Ibu ketika belajar di kelas, atau pengalaman Bapak Ibu ketika konteksnya dengan materi yang sedang dibahas, atau mungkin cerita lucu yang Bapak Ibu dapatkan ketika dengan putra-putri Ibu, dengan teman Bapak Ibu, dengan mungkin cucu dari Bapak Ibu, dengan tetangga Bapak Ibu, atau mungkin ketika setelah melihat video dari sosial media yang ingin Bapak Ibu bahas, karena yang namanya ice breaking itu belum tentu sesuatu yang harus membuat siswa tertawa, tapi bisa jadi sesuatu yang membuat mereka bersemangat tanpa harus tertawa. Misalkan cerita motivasi dari Bapak Ibu, pengalaman kecil Bapak Ibu ketika masih sekolah itu seperti apa, tantangannya seperti apa. Mungkin pengalaman Bapak Ibu ketika dulu kecil bagaimana perjuangan ketika sekolah, ketika belajar, ketika membeli buku, ketika makan, sarapan pagi, bagaimana ketika apa
dalam konteks pembelajaran itu perjuangan untuk sampai ke sekolahnya. Nah, cerita-cerita dari Bapak Ibu itu juga bisa menjadi ice breaking loh Bapak Ibu. Jadi ice breaking itu tidak harus dengan cara tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, atau mungkin berpindah dan lompat-lompat, joget-joget, tidak juga. Tetapi Bapak Ibu sendiri bisa menjadi komponen utuh dalam penciptaan ice breaking. Karena saya juga lakukan itu. Kadang saya ice breaking dengan cerita pengalaman saya ketika kecil, ketika ketika saya nggak bisa operasi hitung yang pembagian yang pakai porogapet itu saya nggak bisa. Saya bercerita kepada anak-anak itu. Jadi saya dulu juga nggak bisa kok, sama seperti kalian. Itu saya buat sebagai penyemangat. Itu apa ya? Itu juga bisa bagian dari ice breaking untuk membuat mereka fokus karena apa? Kita sedang diajak untuk flashback ke masa kecil kita nih anak-anaknya. Ternyata dulu nggak cuma dia loh yang nggak bisa. Ternyata guruku juga awalnya nggak bisa. Ya, saya ceritakan pengalaman kecil saya dari ayah saya ketika mengajarkan porogapit gitu ya. Jadi dengan kesabaran bapak saya saat itu. Jadi ini jadi ilmu jariah. Semoga Allah berkenan ini menjadikan amal jariah untuk bapak saya yang sudah tiada gitu ya. Yang keempat, mendekati siswa yang bermasalah. Jika ada siswa yang mengganggu kelas, itu guru dapat mendekati siswa atau berbicara secara pribadi. Pendekatan ini sering lebih efektif daripada memarahi di depan kelas. Karena apa? Saya pernah mendapatkan satu kasus siswa. Jadi satu siswa ini ceritanya nih, saya sudah KBM selesai, sudah pulang sekolah, kemudian di kantor saya karena ada barang yang tertinggal di kelas, saya akhirnya ke kelas lah mengambil sesuatu gitu ya. Saya lupa mengambilnya apa, tapi saat itu nggak sengaja saya melihat ada dua orang siswa nih ada di kelas. Yang satu kayak menjaga gitu, yang satu itu dia menulis cepet banget di meja. Nggak apa, kemudian ketahuanlah saya nih berdua ini saya ini saya sapa ini, loh ngapain, dua-duanya kaget ini, dua-duanya kaget dua-duanya kaget. Saya dalam hati gini, wah ini ada sesuatu nih, saya tahan ada apa itu ya. Awalnya nggak mau menyampaikan, nggak mau bicara, tapi eh saya lupa menggunakan bahasa apa saat itu. Pokoknya akhirnya si dua orang ini terbuka. Coba cerita ke Putri ya. Kenapa gitu? eh Kalau kalian pengen cerita dan pengen kemudian Putria nggak boleh marah, oke, Putria nggak akan marah ketika setelah kalian cerita. Kalau misalkan cerita ini ingin kalian tutupi, oke, Putria nggak akan cerita ke siapapun. Tapi coba Putria pengen tahu karena kalau di sekolah kalian masih menjadi tanggung jawabnya Putria. Saya saat itu terenyuh. Jadi ada satu murid saya. Jadi waktu itu dia ulangan matematika dengan saya. Kemudian nilainya itu kalau nggak salah dapat 20 apa 15 gitu. Emang secara kompetensi dia masih kurang baik. Kemudian apa? Si siswa ini mengganti jawabannya, menyalin lagi. Menyalin lagi. Jadi si satu teman, jadi yang satu ini memang kemampuannya kurang, yang satu ini salah satu siswa yang sering dapat ranking gitu ya. Kemudian si siswa yang dapat ranking ini membantu menceritakan bahwa Bu, si A ini Bu, ibunya galak banget. Kalau misalkan ibunya tahu hasil ulangan dari Putra itu jelek, selalu dicubit, selalu intinya ada kekerasan yang dia ceritakan. Jadi aku bantuin dia, Bu, ngasih tahu jawaban yang punyaku kan hasilnya tadi dapatnya 80 kan, Bu. Jadi dia salin. Terus nanti dikasih nilai 80, terus itu nanti yang ditunjukkan ke ibunya. Lah berarti kamu berbohong. Iya, kalau misalkan aku jujur, aku nanti kadang dicetot ini loh Bu, apa bokongku dicetot kayak gitu. Kadang, kadang kalau enggak ya dicubit tanganku, kadang sakit Bu. Kalau aku nangis malah makin dimarahi gitu. Wah, ini bergejolak dalam hati Bapak Ibu ya. Eh, saya sekali lagi cuman gini.
Oke, tenangkan hati. Anak-anak ini sudah mau berkenan cerita, berarti dia sudah mulai nyaman. Kemudian apa selanjutnya? Baik, selanjutnya berarti saya harus memberikan porsi lebih ketika membuat anak ini paham. Berarti nextnya saya mungkin akan membuat bimbingan belajar untuk anak ini supaya paham dan selebihnya memastikan ketika KBM yang saya evaluasi adalah diri saya, Bapak Ibu. Supaya apa? Tidak menjadi beban untuk di anak ini. Karena dia sudah beban mendapatkan perlakuan di orang tua di rumah, jangan sampai saya itu juga menjadi beban pikiran saya. Dia harus tenang ketika belajar di sekolah. Akhirnya saya evaluasi gimana caranya saya harus mendesain pembelajaran itu yang dia nyaman. Ketika dia belum bisa, dia harus mau bertanya. Kalau nggak mau bertanya di saat pembelajaran, saya memberikan ruang dan waktu ketika pembelajaran selesai, belajar bareng saya. Meskipun saat itu kemudian tidak terlaksana karena beberapa bulan setelah kejadian itu saya resign harus fokus melanjutkan sekolah S2 saya di kampus saya gitu. Tapi saya apa nggih meskipun saya belum bisa bercerita endingnya seperti apa, saya bisa berbagi ke Bapak Ibu bahwa memang untuk menyiapkan atau mengelola emosi diri ketika menghadapi sebuah permasalahan itu juga tidak mudah. Saya sungkem dulu dengan Bapak Ibu yang usianya jauh di atas saya, tetapi saya ingin membagikan pengalaman kecil saya, potongan-potongan kecil saya yang saya alami, barangkali bisa menjadi referensi Bapak Ibu ketika menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan kecil yang saya yakin itu mungkin menjadi masalah kecil atau masalah yang sering Bapak Ibu temui. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi salah satu alternatif atau pilihan Bapak Ibu dalam menangani permasalahan di kelas. Nah, ini kemudian untuk slide selanjutnya ini adalah ada studi kasus, ada apa ya, kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu apa lakukan, bisa Bapak Ibu gunakan untuk berlatih di rumah untuk bagaimana menilai sebuah kondisi dan bagaimana mengantisipasi atau menyelesaikannya. Nah, ini kalau disampaikan secara perkuliahan langsung, sebenarnya saya pengen banyak berdiskusi nih praktek baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan yang bisa saling sharing nih. Mungkin praktek baik pernah menangani masalah apa dengan cara apa, ternyata hasilnya bisa baik. Nah, cara-cara seperti itu yang sebenarnya pengen saya bisa bagikan ya, tetapi dengan mode seperti ini barangkali belum bisa, tapi mungkin nextnya kita bisa berdiskusi secara lebih panjang. Kemudian ini prinsip untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu perlu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Saya yakin Bapak Ibu sebagai manusia biasa juga punya idealisme dan juga punya karakter yang memang Bapak Ibu banget. Tetapi karena Bapak Ibu ketika di sekolah berprofesi sebagai tenaga pengajar, Bapak Ibu perlu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Menghargai setiap siswa, bisa menciptakan belajar yang menyenangkan dan menerapkan aturan kelas secara konsisten yang dimulai dari kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya bisa saya simpulkan bahwa iklim kelas itu adalah suasana sosial dan emosional yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian iklim kelas yang kondusif itu bisa membuat siswa merasa aman, nyaman, dan aktif dalam belajar. Kemudian guru memiliki peran penting dalam menciptakan iklim kelas yang positif dan yang terakhir, pengalaman guru dalam mengajar menjadi sumber belajar yang sangat 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 berharga dalam memahami pengelolaan kelas. Karena perlu ditekankan dan digarisbawahi eh, hal positif atau perlakuan atau mungkin cara positif saya di saat saya mengajar, di kelas saya mengajar, belum tentu bisa kondusif diterapkan dan dilaksanakan ketika di kelas Bapak Ibu. Nah, apa yang kemudian menguatkan pengalaman belajar Bapak Ibu dan sense Bapak Ibu dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan konsep iklim kelas yang kondusif. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam mendidik putra-putri bangsa. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya.